Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin jamaah Idul Fitri Masjid Nurul Qalbi Bintaro rahimakumullah. Khutbah Idul Fitri kali ini akan menyampaikan pesan Islam tentang ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan secara Islam yang kita angkat dari Ramadan dan Idul Fitri. Sehingga judul khutbah kita hari ini adalah Ramadan, Idul Fitri, dan pesan ukhuwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, Ramadan itu artinya pembakaran. Dalam salah satu hadis dijelaskan bahwa yang dimaksud dari pembakaran ini adalah pembakaran atas dosa-dosa kita. Sementara Idul Fitri paling banyak dimaknai oleh ulama kita sebagai kembali kepada kefitrahan kita. Fitrah sekurang-kurangnya memiliki arti dua. Yang pertama dia artinya suci, bersih, genuine, asli. Yang kedua, fitrah artinya penciptaan. Makna yang kedua ini, kata fitrah diangkat dari fatara yang artinya mencipta. Sebagaimana kita sering baca dalam doa iftitah kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Dari kata fatara yang artinya mencipta langit dan bumi, kemudian terambil kata fitrah yang artinya penciptaan. Maka kata fitrah itu layak tepat kalau kita artikan sebagai suci bersih sebagaimana penciptaannya. Maka Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian dan kebersihan kita sebagaimana ketika kita diciptakan. Nah, memang hadirin, dalam ajaran Islam kita diajarkan, Islam mengajarkan kepada kita bahwa manusia ini semua lahir dalam keadaan suci, bersih. Hadis Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Nah, dari makna Idul Fitri, Ramadan yang artinya membakar dosa dan Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian kita sebagaimana ketika kita diciptakan, maka Ramadan kita membakar dosa-dosa kita, asumsinya kita laksanakan dengan baik, maka ketika kita memasuki tanggal 1 Syawal bulan berikutnya, kita dalam keadaan bersih kembali. Itulah ajaran Islam yang harus kita pegang, yaitu pesan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang suci, yang bersih, dan bisa kembali lagi kepada kebersihannya lagi. Inilah pandangan yang sangat positif, yang sangat optimistik dari Islam, dari Allah Tuhan kita tentang manusia. Banyak pandangan Islam tentang manusia yang positif, optimis seperti ini, jangan kita lupakan. Misalnya Islam memandang manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 70, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr
sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam. Maksudnya lebih mulia, paling mulia di antara seluruh makhluk yang lain. Dalam salah satu ayat, ketika Tuhan bertanya kepada iblis, Allah mengatakan, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, mengapa engkau enggan untuk kuperintahkan sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku sendiri? Jadi makhluk manusia ini adalah sedikit sekali, kalau nggak salah dalam salah satu hadis dikatakan hanya ada 4 makhluk di alam semesta ini yang diciptakan handmade, ciptaan Tuhan dengan tangannya sendiri, dan salah satu adalah manusia. Nah, banyak pandangan Islam yang positif seperti itu. Islam juga mengatakan hati manusia ini, kolbun kita ini bersifat nuraniun. Menjadi bahasa Indonesia, hati nurani. Nuraniun itu berasal dari bahasa Arab, nur artinya cahaya, nuraniun itu artinya bersifat cahaya. Dalam pandangan Islam, hati kita ini mempunyai kemampuan untuk mencahayai hidup kita. Sehingga kalau menerangi hidup kita, menuntun hidup kita. Sehingga kalau setiap kita itu, dalam setiap perkataan, perbuatan, pemikiran, dan sebagainya, bertanya kepada hati nurani kita, maka sesungguhnya kita akan menemukan kebaikan dan kebenaran. Itu kata hadis Nabi. Nabi mengatakan ketika ditanya, bagaimana kami mengetahui kebaikan dan keburukan? Kata Nabi, istafti qalbak, tanya hati nuranimu. Oleh karena itu hadirin, menurut para sufi, hati nurani manusia ini adalah juga sebetulnya agama juga. Jadi Allah ternyata memberikan kepada kita agama 2. Ada agama yang munazzal, ad-dinul munazzalah, agama yang diturunkan dari langit, yaitu agama Islam. Tapi ada agama yang built-in dalam setiap diri kita, yaitu hati nurani. Para sufi mengatakan ad-dinul majbulah, agama yang built-in dalam diri kita masing-masing. Jadi karena kasih sayang Allah, Allah memberikan 2 agama kepada kita. Itulah hadirin pandangan Islam tentang manusia yang saya katakan sangat optimis, positif. Nah, karena itu, meskipun demikian, Islam juga memang mengatakan manusia ini adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Kami telah ciptakan manusia ini lemah, kata Quran. Yang dimaksud lemah bukan fisik kita lemah, tetapi lemah mental, moral, dan perilaku kita. Meskipun kita diciptakan dalam keadaan bersih dan bisa kembali kepada kebersihan kita lagi, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali dalam proses Ramadan kita, tetapi dalam perilaku kita sehari-hari, kita mudah mengotori kebersihan itu dengan dosa. Tetapi dalam pandangan Islam, begitu banyak fasilitas untuk mencuci dosa-dosa yang kotor itu. Dari mulai yang bisa kita lakukan kapan saja, istighfar misalnya. Dengan istighfar astagfirullahaladzim, maka dosa-dosa ringan kita akan terhapus. Ada yang 1 hari 5 kali kita bisa lakukan, yaitu sholat wajib kita. Dalam salah satu hadis dikatakan sholat wajib itu menghapus dosa kita dari sholat sebelumnya ke sholat yang baru kita lakukan. Jadi kalau kita sholat subuh tadi, itu menghapus dosa kita dari isya sampai subuh. Nanti ketika kita sholat zuhur, itu menghapus dosa kita dari subuh ke zuhur. Ada yang sifatnya mingguan, khususnya bagi laki-laki, yaitu sholat Jumat. Juga dikatakan sholat Jumat penghapus dosa mingguan. Jadi ketika kita sholat Jumat hari kemarin misalnya, itu menghapus dosa kita dari Jumat sebelumnya sampai Jumat kemarin. Dan ada penghapus dosa yang sangat turbo sifatnya, yaitu Ramadan. Bahkan istilahnya bukan menghapus dosa, tetapi membakar dosa sama sekali. Sehingga kita bisa kembali lagi pada 1 Syawal dalam kondisi suci sebagaimana ketika kita diciptakan. Itulah pandangan Islam tentang manusia. Itulah pandangan Allah tentang manusia. Itulah yang harus kita kembangkan sebagai seorang muslim. Yaitu pada diri kita masing-masing, karena Islam berpandangan seperti itu, karena Allah kita berpandangan seperti itu terhadap manusia, maka kita pun harus mengembangkan sikap, cara pikir, paradigma, cara pandang terhadap manusia dengan pandangan yang positif seperti itu, yaitu bahwa melihat manusia pada dasarnya adalah makhluk yang suci. Dalam ajaran Islam, orang suci itu bukan para pemimpin agama, bukan para rahib, para pendeta, atau para rabi, atau para ulama, dan sebagainya, bukan. Tetapi semua manusia pada dasarnya suci. Kita tidak boleh mengatakan seseorang itu kotor, atau berdosa, atau bersalah sebelum kita buktikan. Pada dasarnya setiap manusia berhak untuk dinyatakan tidak bersalah terlebih dahulu sebelum dibuktikan bahwa dia bersalah. Inilah yang dalam bahasa hukum menjadi asas hukum internasional yang kita kenal dengan istilah presumption of innocence, praduga tak bersalah.
saya penuh keyakinan bahwa ajaran hukum, asas hukum praduga tak bersalah, itu pasti berangkat dari ajaran Islam. Karena kalau bukan dari ajaran Islam, agama-agama lain banyak yang berpandangan bahwa manusia lahir saja sudah berdosa, menanggung dosa waris dan sebagainya. Dalam Islam tidak, kita lahir dalam keadaan suci, pada dasarnya kita adalah makhluk yang suci. Nah, karena itu Islam mengajarkan kepada kita untuk mengembangkan sikap yang positif, yang kita kenal dengan istilah husnuzon, prasangka positif. Dalam surah Al-Ankabut Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Hai seluruh orang-orang yang beriman, janganlah kamu membiasakan diri mengembangkan prasangka, praduga, karena praduga itu sebagian besar salah atau dosa. Jadi kita dilarang untuk mengembangkan praduga, apalagi praduga negatif. Dan seterusnya juga, Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh mengembangkan sikap merendahkan orang lain, merasa diri kita lebih baik dan seterusnya. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Islam berpandangan positif, optimis tentang manusia, dan kita sebagai muslim harus mengembangkan sikap seperti itu ketika kita melihat manusia dan kemanusiaan. Tetapi ya, ini harus kita perhatikan betul. Tetapi itu adalah pandangan ketika kita melihat keluar, melihat orang lain. Sama seperti saya melihat Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini. Saya harus menganggap semua orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang baik, orang-orang suci. Tetapi saya sebut ini sebagai outward looking, pandangan keluar. Tetapi ketika kita memandang ke dalam, inward looking, melihat diri kita sendiri, hati-hati. Justru Islam melarang kita untuk melihat diri kita bersih, melihat diri kita suci. Dalam surah An-Najm ayat 32 Allah berfirman, huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ard wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum huwa butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Itu artinya dialah Allah yang paling tahu tentang diri kita, yaitu ketika kita dulu sebagai janin di perut ibu kita dengan kelemahan dan kotornya kita pada waktu itu. Oleh karena itu fala tuzakku anfusakum, jangan ada di antara kamu yang memandang dirimu bersih, dirimu suci. Huwa a'lamu bimanittaqa, karena Allah lah yang paling tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Jadi Islam mengajarkan kepada kita kalau melihat orang lain, kembangkan pandangan yang husnuzon, prasangka positif, presumption of innocence. Tetapi ketika melihat ke dalam, melihat diri kita sendiri, jangan memandang diri kita bersih. Yang di dalam bahasa psikologi, ketika kita melihat diri kita ke dalam, ini kira-kira kembangkan sikap ragu-ragu yang positif, bukan ragu-ragu yang negatif. Ragu-ragu yang negatif itu ragu-ragu yang membuat kita menjadi tidak pede, menjadi penakut dan sebagainya. Tapi ada ragu-ragu yang positif, yaitu ragu-ragu yang mempertanyakan kebaikan kita sendiri. Apakah puasa yang saya lakukan selama Ramadan ini sudah cukup untuk membakar dosa-dosa saya? Apakah tetangga saya yang saya lihat beragamanya biasa-biasa saja, itu memang lebih buruk dari saya? Jangan-jangan surganya lebih tinggi dari saya. Nah, sikap positif ragu-ragu seperti itulah yang akan mengembangkan sikap tawadhu atau rendah hati dalam kita beragama dan bersikap. Inilah yang harus kita kembangkan ketika kita melihat ke dalam. Keluar positif, ke dalam ragu-ragu negatif. Tadi saya kemukakan dalam surah Al-Hujurat, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Hai orang-orang beriman, jangan ada di antara kamu yang memandang rendah orang lain. Asa ayyakunu khairum minhum, karena mungkin yang kamu pandang rendah itu justru lebih baik daripada yang memandang rendah. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khair minhunna. Dan jangan pula ada perempuan-perempuan yang memandang rendah perempuan yang lain, karena mungkin yang dipandang rendah itu justru lebih baik daripada yang memandang rendah. Itulah dia ajaran Islam kepada kita. Sekali lagi, outward looking itu positif, presumption of innocence. Tapi inward looking, kembangkan perilaku ragu-ragu yang positif yang akan membangun rasa tawaduk dalam diri kita. Apa kaitannya semua ini hadirin dengan ukhuwah Islamiyah? Nyambungnya bagaimana? Saya ingin mengatakan bahwa ukhuwah Islamiyah hanya bisa kita bangun, kita kembangkan dengan perilaku yang saya katakan tadi. Bahwa ukhuwah Islamiyah itu dikembangkan dengan landasan di mana umat Islam harus mengembangkan pandangan positif keluar dan ragu-ragu negatif ke dalam.
Dan sebaliknya hadirin, dimanapun kita berada, dimanapun jamaah kita berada, kelompok kita berada, kalau yang berkembang sebaliknya, yaitu ketika melihat keluar presumption of guilty, melihat orang pada dasarnya brengsek, pada dasarnya bersalah, pada dasarnya bodoh dan sebagainya, tetapi ketika melihat ke dalam yang dia kembangkan adalah I am better than others, nahnu khairum minhum, kelompok kita lebih baik daripada mereka. Ketika itu yang berkembang, dimanapun kita berada, dimanapun kelompok itu berada, dia akan menjadi ancaman bagi ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah hanya bisa kita bangun sekali lagi dengan sikap yang keluar positif ke dalam ragu-ragu negatif, ragu-ragu positif. Itulah pesan Ramadan dan Idul Fitri kepada kita. Pertanyaan kita lebih lanjut hadirin, siapa atau pada diri siapa perilaku yang terbalik itu, yang menjadi ancaman bagi ukhuwah Islamiyah itu, yang keluar negatif tapi ke dalam merasa lebih baik, lebih soleh, lebih suci, lebih pintar, lebih alim dan sebagainya, berkembang sikap seperti itu. Ternyata hadirin, sikap seperti itu berkembang biasanya selalu pada diri orang yang serius dalam beragama, serius mempelajari Quran, serius dalam beragama, serius dalam beribadah. Kalau orang itu Islamnya asal-asalan, Islam abangan, Islam KTP, tidak serius, tidak ada motivasi atau stimulus pada dirinya untuk merasa dia lebih baik daripada yang lain, untuk menjudge dan menghakimi orang lain lebih jelek daripada dia. Apa motifnya? Orang dia Islam abangan kok. Tetapi justru ketika kita mulai serius mempelajari Islam, serius ngaji, serius beribadah dan sebagainya, pada waktu itulah kita terpapar dengan risiko merasa lebih baik daripada yang lain. Pada waktu kita serius beragama, pada waktu itulah kita diikuti oleh iblis, oleh setan untuk membisiki kita selalu, untuk berkembang dalam jiwa kita, dalam hati kita merasa lebih baik daripada yang lain, dan menjudge orang lain lebih jelek daripada kita. Itulah persoalannya. Nah, hadirin, ini bukan kata saya. Ini termaktub di dalam hadis Nabi, diprediksi oleh Nabi tentang perilaku yang seperti itu yang menjadi ancaman bagi ukhuwah. Ketika Nabi di tahun-tahun terakhir hidup beliau, kira-kira tahun ke-10 Hijriah, Nabi sering mengucapkan, setelah itu 1 tahun kemudian kira-kira beliau wafat, Nabi sering mengucapkan hadis yang nanti akan saya bacakan hadisnya. Kenapa saya katakan sering? Karena dimuat di dalam kitab Sahih Bukhari, dimuat di dalam kitab Sahih Muslim dengan berbagai versi pula, tapi maknanya kurang lebih sama. Dicatat, diriwayatkan oleh berbagai perawi. Yaitu Nabi sering mengatakan begini, sayakunu ba'di min ummati qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu halaqiyahum. Akan ada dari kalangan umatku sendiri, umat Islam, setelah aku wafat nanti, orang-orang yang rajin mempelajari Quran, rajin membaca Quran, tapi Quran yang dibacanya itu tidak melebihi kerongkongannya, berhenti sampai tenggorokannya. Bahasa kiasan ini, yaitu Quran tidak membentuk akhlak perilaku yang baik pada dirinya. Yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Orang seperti ini tanpa sadar dia telah keluar dari agama secepat melesatnya anak panah keluar dari busurnya. Tsumma la ya'uduna fihi, kemudian dia tidak kembali lagi kepada agama. Hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka itulah seburuk-buruk ciptaan Tuhan. Itu dimuat di dalam Sahih Muslim nomor 1067. Di dalam Sahih Muslim yang lain dan juga di dalam Sahih Bukhari nomor 3414 dan Sahih Muslim nomor 1064, hadis itu dilengkapi, ditambahkan dengan kalimat Nabi seperti ini. Yahqiru ahadukum sholatuhu ma'a sholatihim, siyamuhu ma'a siyamihim. Kalau kamu bandingkan sholatmu dengan sholat orang-orang mereka seperti itu, orang-orang itu yang rajin baca Quran tapi Quran hanya berhenti sampai tenggorokannya, sholatmu nggak ada apa-apanya. Mereka jauh lebih hebat, lebih rajin sholat. Siyamuhu ma'a siyamihim. Begitu juga puasa sunnah mereka. Mereka orang yang paling rajin, yang sangat rajin berpuasa. Puasamu nggak ada apa-apanya. Kemudian Nabi ulang lagi dengan mengatakan, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Tapi mereka membaca Quran, Quran hanya berhenti di tenggorokan mereka.
Nah hadirin, sekali lagi, kalau ini sering Nabi ucapkan di ujung hayat beliau, kira-kira tahun ke-10 Hijriah, kira-kira 30 tahun kemudian, yaitu tahun 40 Hijriah, ada peristiwa yang menggemparkan masyarakat Islam pada waktu itu. Luar biasa. Peristiwa apa itu? Peristiwa ditikamnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di bulan Ramadan, yang menurut sebagian besar catatan sejarah itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Ali bin Abi Thalib ditikam menjelang sholat subuh di Masjid Raya Kufah. 4 hari kemudian beliau menderita, dan pada tanggal 21 Ramadan Ali bin Abi Thalib wafat karena tikaman itu. Pertanyaan kita hadirin, siapa yang menikam Ali ini? Apakah dia preman Arab? Atau seorang musyrikin? Atau seorang kafir? Atau seorang murtad yang dendam kepada Ali dan sebagainya? Ternyata bukan. Dia bukan orang seperti itu. Ternyata pembunuhnya sepakat dalam catatan sejarah. Dia adalah Abdurrahman ibnu Muljam. Siapa Abdurrahman bin Muljam ini? Dia adalah seorang yang hafal Quran, hampir tidak pernah tidak puasa di siang hari, puasa sunat, dan hampir tidak pernah tidak bangun malam setiap malam. Sehingga para sahabat yang lain menjuluki Abdurrahman bin Muljam dengan Hafizul Quran, Shaimun Nahar, orang yang senantiasa berpuasa di siang hari, dan Qaimul Lail, orang yang senantiasa bangun malam. Pertanyaan kita hadirin, mengapa dari orang tanda kutip sesoleh Abdurrahman bin Muljam, seserius Abdurrahman bin Muljam ini sampai menikam Ali bin Abi Thalib? Begitu seriusnya di dalam beragama, bahkan ketika sebelumnya, yaitu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Abdurrahman bin Muljam inilah yang sering diutus untuk menjadi duta orang Islam, umat Islam, untuk mengajarkan Quran ke berbagai negara, termasuk ke Mesir, diutus oleh Umar, orang ini. Tetapi sekali lagi, kenapa dari orang sesoleh tanda kutip dan seserius dalam beragama seperti ini justru menikam Ali bin Abi Thalib? Jawabannya adalah seperti yang saya uraikan tadi. Karena di tengah kesolehannya dalam beragama, di tengah keseriusannya dalam beragama, berkembang dalam dirinya perasaan ana khairum minhum, saya lebih baik dari mereka. Dengan begitu dia mudah sekali menjudge orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, termasuk Ali bin Abi Thalib. Dia salahkan, dia sesatkan, dan dia kafirkan. Dan setelah itu dia halalkan darahnya. Pembunuhan Ali bin Abi Thalib itu bukan pembunuhan spontan, tetapi pembunuhan berencana. Karena tercatat betul dalam sejarah bahwa Abdurrahman bin Muljam ini melakukan rapat-rapat berkali-kali dengan kelompok mereka yang jumlahnya cukup banyak. Nah hadirin, itulah kira-kira pesan yang perlu kita ambil. Kita perlu hati-hati bahwa dalam tubuh, dalam diri orang yang justru serius dalam beragama, justru seringkali berkembang sikap merasa lebih baik daripada yang lain dan mudah menjudge dan menyalahkan orang lain. Sebagai penutup khutbah ini, saya akan sampaikan sebuah hadis yang mudah-mudahan menyimpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Yaitu sebuah hadis yang panjang sekali yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Karena panjangnya saya tidak baca, hampir 1 halaman hadis ini. Saya tidak baca kata demi kata, tapi saya paraphrase saja. Saya cerita bebaskan saja, dalam bentuk cerita saja. Yaitu Anas bin Malik bercerita bahwa dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, kami menyaksikan ada seorang pemuda yang begitu serius dalam beragama dan begitu serius dalam beribadah. Para sahabat menyaksikan dan mengagumi. Dalam hadis ini diutarakan dengan kata-kata rajulun yu'jibuna ta'abbuduhu wa ijtihaduhu. Seorang pemuda yang yu'jibuna, menakjubkan kami, ta'abbuduhu wa ijtihaduhu, ibadahnya dan keseriusannya dalam beragama. Banyak sahabat yang menyaksikan kalau orang itu sholat, si pemuda ini sholat, rukunya lama sekali, sholatnya lama sekali. Kalau dia sujud, seringkali sujudnya sambil sengguk-sengguk menangis. Sehingga semua sahabat terkagum-kagum. Tetapi setiap kali sahabat menceritakan tentang pemuda ini kepada Nabi, pada Rasulullah, Nabi selalu mengatakan, saya tidak kenal. Siapa itu? Saya tidak pernah menyaksikan pemuda itu. Sampai terjadi suatu ketika para sahabat dan Nabi Muhammad SAW sedang duduk dalam sebuah majelis, tiba-tiba pemuda ini
datang dari kejauhan, menghampiri majelis Nabi. Maka Anas bin Malik dalam hadis ini mengatakan, mengambil perhatian Nabi, ya Rasul, ini dia orang yang sedang menuju kemari, itu yang kami maksud. Rajulun yu'jibuna ta'abbuduhu wa ijtihaduhu. Seorang pemuda yang perilaku beragamanya sangat serius dan mengagumkan kami ibadahnya. Nabi kemudian menatap pemuda itu dari kejauhan, kemudian keluar kata-kata Nabi yang mengejutkan para sahabat. Nabi mengatakan begini, innakum latuh biruni an rojulin inna ala wajhi safatu minasyaiton. Loh, kira-kira dalam bahasa kita, kok kamu menceritakan kekagumanmu tentang seseorang pemuda, tentang ibadahnya dan keseriusannya dalam beragama? Aku justru melihat ada bayangan setan pada pemuda itu. Kemudian pemuda itu singkat cerita tiba di majelis Nabi dan duduk sebentar. Disitulah Nabi bertanya kepada pemuda itu. Dua yang ditanya oleh Nabi, hanya dua saja. Hai fulan, ketika engkau duduk bersama orang lain dalam sebuah majelis seperti ini, apakah dalam hatimu berkata bahwa engkau lebih khair, lebih baik daripada yang lain? Pemuda ini menjawab, na'am, ya Rasulullah, saya merasa seperti itu. Hatiku berkata seperti itu. Kemudian Nabi bertanya lagi, kamu juga merasa afdol daripada yang lain? Merasa lebih afdol itu artinya lebih soleh, lebih ta'lim, lebih rajin beribadah, dan sebagainya dari yang lain? Pemuda itu menjawab, na'am, ya Rasulullah, Allahumma na'am. Betul, saya merasa seperti itu. Singkat cerita, dalam hadis ini, kemudian pemuda itu meninggalkan Nabi, tanpa salam, tanpa apapun pergi. Kemudian ada statement yang kedua dari Nabi yang mengejutkan, lebih mengejutkan para sahabat. Nabi berkata, may yaqtulur rajul, siapa yang bersedia membunuh pemuda itu? Dalam keadaan terkejut, Abu Bakar berdiri. Saya ya Rasulullah. Abu Bakar pergi membawa pedang, membawa senjata, menyusul pemuda tadi. Tapi kemudian Abu Bakar kembali. Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, bagaimana aku bisa membunuhnya? Dia ternyata lagi sholat di sana. Dan seperti sering kami saksikan, sholatnya khusyuk, kelihatannya khusyuk sekali, serius sekali. Aku tidak berani membunuh orang yang sedang sholat. Nabi kemudian mengulangi lagi mengatakan, may yaqtulur rajul, siapa yang bersedia membunuh pemuda itu? Berangkat Umar bin Khattab. Tidak lama kemudian Umar pun kembali. Umar mengatakan, dalam hadis ini katakan, Abu Bakar itu biasanya lebih taat kepadamu, lebih bisa menjalankan perintahmu daripada aku. Kalau Abu Bakar saja tidak sanggup, aku pun tidak sanggup. Karena betul, ternyata dia sedang sholat pemuda itu di sana. Nabi untuk ketiga kali mengatakan, may yaqtulur rajul, siapa yang bersedia membunuh pemuda itu? Berangkat Ali bin Abi Thalib. Agak lama Ali bin Abi Thalib kemudian kembali. Ternyata Ali bin Thalib mengatakan, ya Rasul, saya juga tidak berhasil membunuh pemuda itu. Kenapa, kata Nabi? Karena ternyata aku cari-cari tidak ada lagi di sana. Dia sudah selesai sholatnya dan pergi entah kemana. Kemudian Nabi mengatakan, kalimat ini penting sekali. Nabi mengatakan, lau qutila makhtalafa fi ummati rajulani. Seandainya kau bunuh pemuda itu, tidak akan bertikai dua orang muslim di kemudian hari. Kalau dua orang muslim saja tidak akan bertikai, apalagi dua kelompok muslim berperang tidak akan mungkin terjadi. Kalau kau berhasil membunuh pemuda tadi. Kemudian Nabi tutup hadis ini dengan mengatakan, kana awaluhum wa akhiruhum. Itulah dia awal dan akhirnya. Para penafsir hadis mengatakan ini kira-kira Nabi memprediksi, inilah nasib umat Islam. Awalnya ada yang seperti itu, dan sampai akhir pun umat Islam ada saja orang yang seperti itu. Nah hadirin, hadis ini menurut saya hadis berat, ya, karena di dalamnya kok ada perintah dari Nabi kita untuk membunuh orang yang bahkan sedang sholat. Karena itu, ketika kita menemukan hadis seperti ini, kita tidak bisa membacanya atau menafsirinya dengan letterlek atau harfiah. Hadis ini kemungkinan hadis majaz. Saya juga tidak menemukan siapa sebetulnya pemuda itu, karena dalam hadis ini disebutnya si fulan. Bisa saja hadis ini, peristiwa itu adalah peristiwa di mana Allah dan malaikat sedang ingin mengajarkan umat Islam tentang sesuatu hal. Dan entah siapa pemuda itu, bisa saja malaikat, kita tidak tahu. Nah, mari kita coba menafsiri hadis ini dengan riwayat ini dengan penafsiran yang majaz, perumpamaan atau simbolik. Pertama, ketika para sahabat takjub, kagum kepada pemuda tadi, itulah kira-kira maknanya bahwa kita dan para sahabat sebagai manusia biasa, ketika menyaksikan kesolehan seseorang, yang bisa kita nilai cuma kesolehan fisik, jasmani, rajin sholat, rajin puasa, itu saja yang bisa kita nilai. Tetapi seorang nabi bisa melihat lebih dari itu, melihat batinnya, kira-kira begitu, beyond physical.
Oleh karena itu, itulah kira-kira ketika Nabi melihat pemuda itu datang dari kejauhan, Nabi menatap wajahnya, Nabi mengatakan, ala wajhihi safatu minasyaiton. Aku justru melihat bayangan setan di wajah pemuda itu. Itulah bedanya kita dengan Nabi. Pertama. Kedua, ketika kemudian orang itu duduk dan ditanya oleh Nabi, dua pertanyaan. Apakah engkau merasa lebih baik dan lebih afdol daripada yang lain? Lebih mulia daripada yang lain? Pemuda itu dengan yakin mengatakan, na'am ya Rasulullah. Betul, saya merasa seperti itu. Itulah kira-kira bayangan setan dari orang itu. Ya, dalam dirinya ada perilaku setan, bayangan setan. Dan ketika Nabi kemudian memerintahkan membunuhnya, jangan kita maknai sebagai membunuh nyawanya, membunuh jasadnya, membunuh kehidupannya, tapi bunuhlah perilaku seperti itu. Dan berikutnya ketika ternyata para sahabat tidak berhasil membunuhnya, maka itulah kira-kira umat Islam. Dalam tubuh umat Islam akan ada saja orang yang seperti itu. Tidak akan berhasil kita membunuhnya sepenuhnya. Kita hanya bisa berusaha untuk mengurangi jumlah orang seperti itu. Tapi tidak akan bisa kita hilangkan sama sekali. Dan itulah yang kira-kira Nabi mengatakan, kana awaluhum wa akhiruhum. Itulah awal dan akhirnya. Dan yang terpenting adalah ketika Nabi mengatakan lau qutila makhtalafa fi ummati rajulani, kalau kau berhasil membunuh pemuda itu tidak akan bertengkar dua orang Islam di kemudian hari. Itulah kira-kira yang saya maksud dari keseluruhan khutbah ini, bahwa dalam diri orang yang merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, merasa dirinya lebih pintar, apalagi mudah menjudge orang lain, menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, mengkafirkan, menyesatkan dan sebagainya, pada diri orang atau kelompok seperti itulah muncul ancaman bagi ukhuwah Islamiyah, muncul pertengkaran di dalam tubuh umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, berikutnya sebagai ujung dari khutbah ini, saya akan tutup dengan kesimpulan saja dari apa yang saya uraikan dari awal tadi. Pertama, Islam mengajarkan kepada kita untuk mengembangkan dua sikap, yaitu keluar, outward looking, melihat keluar, melihat kemanusiaan dengan pandangan positif, bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang suci dan bisa suci kembali. Manusia adalah pada dasarnya makhluk yang baik, presumption of innocence. Tetapi ketika ke dalam, inward looking, yang harus kita kembangkan adalah ragu-ragu yang positif. Ragu-ragu yang akan membuat kita menjadi tawadhu, yang membuat makin kita belajar agama, makin kita merasa makin rendah hati. Itulah kira-kira yang diajarkan oleh Islam dari pesan Ramadan dan Idul Fitri. Yang kedua, dua sikap itu yang akan menjadi landasan berkembangnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan secara Islam atau sesama muslim. Dan sebaliknya, sikap yang kebalikan dari itu, yaitu melihat keluar presumption of guilty, melihat orang pada dasarnya salah, yang benar cuma dirinya sendiri, dirinya lebih baik, lebih soleh, lebih alim, lebih dan sebagainya. Sikap seperti itulah yang akan menjadi ancaman bagi ukhuwah Islamiyah. Berikutnya, keempat, yang perlu kita hati-hati adalah sikap yang menjadi ancaman bagi ukhuwah, yaitu keluar negatif, ke dalam justru malah positif. Itu justru sering berkembang pada orang atau kelompok orang yang serius dalam beragama, yang serius ibadahnya. Itulah yang kita perlu hati-hati. Jangan sampai seriusnya kita beragama disertai dengan exposure atau resiko merasa lebih baik daripada yang lain, dan mudah menjudge dan menyalah-nyalahkan orang lain. Jika sikap itu berkembang dalam diri kita, kita menjadi ancaman bagi ukhuwah Islamiyah. Dan sebaliknya, jika yang kita kembangkan adalah sikap yang presumption of innocence, keluar positif dan ke dalam ragu-ragu positif, maka kita akan ikut kontribusi bagi pengembangan dan pembangunan ukhuwah Islamiyah. Nah, pesan ini, pesan khutbah ini, pesan ukhuwah Islamiyah ini menjadi sangat penting dan relevan bagi kita sekarang ini. Sekurang-kurangnya ada 3 alasan saya sampaikan sebagai penutup.
Yang pertama adalah karena harus jujur kita akui, dengan bantuan sosial media dan sebagainya, justru sekarang ini mudah dan banyak berkembang dakwah-dakwah yang justru kerjaannya menyalahkan kelompok lain, yang mengklaim seolah-olah yang paling benar adalah kelompok dirinya sendiri. Tidak sedikit ustadz yang seperti itu. Di mana-mana dakwahnya adalah menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan, termasuk membid'ah-bid'ahkan kelompok lain. Nah, dalam situasi berkembangnya dakwah-dakwah seperti ini, maka pesan-pesan untuk mengembangkan kembali ajaran Islam yang penuh tawadhu seperti ini harus kita terus kembangkan. Kedua, alasan kedua mengapa ini sangat relevan, kita akan menghadapi Pilpres tahun yang akan datang, 2024. Pilpres 2019 saja sudah membuat efek yang sangat buruk bagi perkembangan persaudaraan Islam. Sesama umat Islam saling bermusuhan hanya karena perbedaan pilihan presiden. Ini menggambarkan bahwa keberislaman kita relatif masih dangkal sekali. Seolah-olah kalau bukan presiden yang kita pilih atau yang kita inginkan itu, kalau tidak terpilih maka Indonesia ini akan hancur lebur. Seolah-olah seperti itu, maka Islam ini akan hancur lebur. Padahal semua presiden yang menjadi calon presiden tersebut, semua calon presiden adalah muslim juga. Ke depan, coba kita jaga, kita kembangkan wawasan ukhuwah Islamiyah yang kita sampaikan dalam khutbah tadi. Yuk kita hadapi Pilpres ini dengan ukhuwah. Ya, Islam cinta, bahwa siapapun presiden toh muslim juga, kira-kira begitu. Jadi jangan sampai fanatisme kita di dalam pilihan Pilpres, pilihan calon presiden, membuat seolah-olah kita rela mati karena itu. Ya, jangan-jangan itu mati konyol, mati yang kontra ukhuwah, kira-kira begitu. Dan yang ketiga, alasan ketiga adalah bahwa dunia Islam, negara-negara muslim sekarang pada umumnya sedang bertikai satu dengan yang lain, intrabangsa atau antar bangsa. Di Timur Tengah, Afrika Utara, kita kenal dengan istilah Arab Spring. Terjadi pertikaian, permusuhan intrabangsa, pertikaian politik intern satu negara dan pertikaian politik antar bangsa, bahkan antar mazhab, mazhab sama-sama Islam. Itulah yang sedang terjadi sekarang ini. Maka menjadi relevan untuk kita kembangkan ukhuwah. Jangan sampai Indonesia ini ikut hancur lebur seperti mereka. Yuk kita jaga Indonesia, kita jaga ukhuwah Indonesia. Jangan sampai kita ikut-ikutan fanatik tidak karuan sehingga akibatnya Arab Spring terimpor ke Indonesia. Saya sering mengatakan kepada teman-teman juru dakwah, kalau kita mau mengimpor dari Timur Tengah, kita imporlah Islamnya. Kita imporlah ajaran Islam, terutama ajaran ukhuwahnya. Jangan yang kita impor dari Timur Tengah ajaran permusuhannya. Karena memang bangsa Timur Tengah, khususnya bangsa Arab, dulunya sebelum Islam turun kepada mereka sangat dikenal sebagai bangsa jahiliyah. Bangsa yang kerjanya perang satu dengan yang lain, perang suku. Suku yang kuat mengalahkan yang lemah diperbudak, perempuannya diambil dan sebagainya. Itu yang terjadi ratusan tahun bagi bangsa Arab. Nah, kemudian Islam turun kepada mereka, dan dengan Islam turun mereka menjadi bersaudara. Bukan kita belajar Islam dari Timur Tengah, justru malah mengimpor perpecahan ke Indonesia. Ini bukan kata saya, tapi kata Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, ini mendokumentasikan bagaimana bangsa Arab yang kerjanya bertikai kemudian menjadi bersatu, berukhuwah disebabkan karena Islam turun ke tengah mereka. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpeganglah kamu pada tali Allah dengan pegangan yang kuat bersama-sama. Kompaklah kamu, kira-kira begitu. Berukhuwahlah kamu. Wala tafarraqu, dan jangan lagi engkau berpecah belah seperti dulu. Idh kuntum a'daan wadhkurul nikmatallah, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, maksudnya nikmat Islam kepada kalian. Idh kuntum a'daan, yang dulunya kalian kerjanya bermusuh-musuhan, bertikai satu dengan yang lain. Ini Quran yang mengatakan, bukan kita ya. Bangsa Arab itu bermusuhan, bertikai satu dengan yang lain. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah damaikan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, dan karena itulah kalian berikhwan, menjadi bersaudara. Jadi Islam turun ke tengah bangsa Arab justru mempersatukan bangsa Arab yang pecah belah, yang bermusuhan, yang jahiliyah. Itulah yang harus kita hindari. Sekali lagi, mari kita impor dari Timur Tengah ajaran Islam yang benar, yang baik, bukan ajaran yang mengajak kita menyalah-nyalahkan orang lain dan mengembangkan sikap permusuhan, sikap kebencian, perdebatan satu dengan yang lain. Itulah kira-kira hadirin pesan khutbah yang mudah-mudahan bisa kita tangkap dengan baik, bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Janganlah sekali lagi keseriusan kita dalam beragama justru
beriringan dengan merasa lebih baik daripada yang lain, merasa berhak untuk menghakimi kelompok lain atau orang lain, karena dengan begitu kita kontribusi bagi ancaman bagi ukhuwah Islamiyah. Dan marilah kita kembangkan di lingkungan kita dakwah yang pro ukhuwah, dakwah Islam cinta, Islam penuh toleransi, baik itu di lingkungan keluarga, baik itu di lingkungan masjid, baik itu di lingkungan kompleks, baik itu di lingkungan kantor dan sebagainya. Kita kembangkan dakwah yang pro ukhuwah seperti itu. Dan kita, tanda kutip, kita bunuh dakwah yang justru mengembangkan sikap yang kebalikannya, yaitu sikap yang menjudge orang lain dan merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Dengan begitu sekali lagi insya Allah kita akan menjaga NKRI, menjaga Indonesia dari kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan karena justru terjadinya pertikaian sesama umat Islam. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.